WA-nya, sayang? Sudah. Ya. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke. Bentar sambil nge-add yang lain. Oke. Ya, insya Allah. Oh iya, ada yang baru masuk ya. Bentar, harus ada akan copy paste lagi. Ada daftar hadirnya. Ya. Oke, insya Allah. Hari ini kita akan belajar tentang matematika ya, insya Allah. Nanti kalau ada hal-hal yang sudah selesai, mau ada ditanyakan sebelum waktunya berakhir, boleh kita bisa eh, sharing, bisa diskusi ya untuk yang berikutnya. Oke, sebentar, Rusada, kita akan mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Senantiasa Allah Ta'ala berikan begitu banyak nikmat ya pada kita hingga hari ini. Masya Allah, nikmat sehat, nikmat iman ya, dan nikmat bersaudara dan teman, Masya Allah. Ini kalau bukan karena Allah ya, kehendak Allah tidak mungkin kemudian kita bisa berjumpa, berjumpa walaupun secara virtual. Semoga tidak mengurangi esensinya, tidak mengurangi intinya kita untuk senantiasa bersilaturahim dan sekaligus belajar, insya Allah. Yuk, teman-teman semuanya, mari kita mulai belajar pada hari ini ya dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa mau belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita mulai untuk belajar, kita peregangan dulu nih, biar nggak kaku-kaku ya. Tadi kan habis ngaji tuh. Tadi sudah minum ya? Sudah pada minum? Oh, belum. Haras boleh minum dulu. Boleh nyediakan air minumnya di sebelahnya boleh. Ya. Tapi saya harap tidak mengganggu nanti aktivitas belajar kita setelahnya. Oke. Oke, kita peregangan dulu nih. Punya dua tangan ya, kepalkan dua tangannya dulu ke depan. Sudah? Nah, diremes-remes dulu. Diremes-remes, udah. Oke, sekarang begini, digatuk ke apa namanya ya? Dikaitkan. Gini, sambil diremas begini. Kemudian ditarik ke depan. Yang dikaitkan. Iya, oke, sip. Kemudian sudah enak toh? Sampai mbak kriak, jangan sampai kriak-kriak banget sih. Oke, sudah. Kemudian tekuk yang tangan kanan dulu. Tekuk begini. Set. Sudah. Ditarik ke belakang. Oke. Nyampe di punggungnya tangannya. Oke, alhamdulillah. Kemudian ganti satunya. Oke, alhamdulillah. Oke, sip. Nah, sambil Ustazah nge-add ya. Oke, insya Allah tadi kalau masih kurang bisa dipatah-patahkan kanan, kiri. Nah, oke. Insya Allah sudah siap ya? Kita akan mulai dengan matematikanya. Di pekan yang lalu, pertemuan yang lalu, walaupun tidak secara langsung seperti saat ini ya, teman-teman sudah Ustazah berikan materi untuk belajar secara mandiri. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran, atau banyak juga boleh, ya, tentang bilangan bulat. Bulat-bulat. Ya, bilangan bulat. Di kelas 6 ini kita akan belajar bilangan bulat. Ustazah izin share screen boleh ya? Udah bisa keluar enggak nih? Kadang kalau bentuknya PPT seringkali susah ini. Bentar ya, bismillah, semoga bisa. Alhamdulillah keluar. Oke. Kita tunggu ya. Oke, bismillah.
Oke, selamat datang Mas Reva. Semisal nanti suara Ustazah kurang jelas, bilang ya sayang ya, Ustazah suaranya tidak jelas terdengar. Nah, nanti biar Ustazah lebih kencang lagi coba ya. Suaranya. Oke. Oke, sudah tampak ya di layar kalian tentang bilangan bulat. Ustazah akan perbesar dulu. Kemudian. Ting, 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 ting. Nah, kita akan langsung tidak dari awal ya. Ini awalan. Siapa yang pernah ke pegunungan, naik gunung? Ada? Ada yang pernah naik gunung kah? Ustazah belum pernah sampai sekarang. Pernah. Oke. Ah, kita juga sudah di gunung ya, di Gunung Pati. Tapi beda. Setahu saya ketika kita di gunung, di puncak gunung terutama, Gunung Ungaran ya, bagus, Insya Allah. Oke, kalau Gunung Ungaran saya pernah tapi belum sampai puncaknya sih, hanya di kakinya saja. Ada perbedaan suhunya ya. Nah, apalagi kalau kita ke bawah tuh Semarang bawah, Masya Allah ya. Baru sebentar sampai sudah pas kipas. Kalau yang biasa di Gunung Pati, apalagi yang daerah dekat Ungaran, biasa dingin. Kalau ke Semarang bawah luar biasa. Nah, teman-teman, ya dalam kehidupan sehari-hari kita juga ternyata ya akan bertemu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini paling sering kemudian kita ketemu adalah terkait suhu. Nah, kalau di layar kalian itu ada tentang gunung, salah satu gunung di Puncak Jaya Wijaya. Sebentar, saya tak. Ini dulu. Nah, ini Ratu Gede. Oke. Ini tidak usah ada slideshow biar bisa ini ya, biar bisa kalau saya bisa belajar lebih baik lagi. Oke. Ini puncak apa? Nggak ada di layar. Oh iya, yang lain sudah bisa tampakkah? Yang Ustazah share? Bisa kok, bisa. Bisa kok. Oke, berarti barangkali belum, berarti cari sinyal yang lebih kuat lagi ya. Tunggu, bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Oke, tapi sabar tidak bukan berarti diam ya. Ya, sabarnya itu ada ikhtiarnya, ada usahanya. Oke, ada Puncak Jaya Wijaya. Nah, kalau ini adalah puncak tertinggi nih di Indonesia. Ada nggak yang lebih tinggi lagi daripada ini? Ada. Tapi ada di luar negeri ya. Ini puncak yang paling tinggi di Indonesia. Betul, Everest gitu kan. Maka kita bisa belajar begini teman-teman. Setinggi apapun ilmu kita, ya, itu ada yang lebih tinggi lagi ilmunya, ya. Ya, di atas langit masih ada langit. Jadi jangan pernah sombong, oke? Oke, lanjutin deh. Nah, kalau kita ngomong masalah suhu, kalau kita bilang tentang suhu, nah, kita akan kenal ada derajat Celcius. Nah, nanti ada 37, ada kalau normalnya itu kalau di Indonesia karena daerah Katulistiwa ya, itu sekitar ya 35 sampai 37. Nah, tapi kalau di puncak Jaya Wijaya ini ternyata bisa sampai -7. Nah, -7. Apa maksudnya? -7. Apa sih maksudnya 37 tadi yang derajat Celcius tadi? Nah, kita akan belajar di sini ya, insyaallah. Oke, kita akan geser di yang layar berikutnya. Ini ya, ini sudah insya Allah belajar tentang ini. Tak percepat mana ya yang penting. Oke, ini. Kalau kita bilang bilangan bulat, teman-teman, kita sebelumnya sudah pernah belajar beberapa jenis bilangan bulat. Coba, bilangan apa saja yang sudah kalian ketahui jenis-jenis bilangan? Satu. Bilangan asli. Bilangan asli. Oke, betul. Apalagi? Bilangan cacat. Betul. Apalagi? Bilangan ganjil. Oke, boleh. Apalagi? Bilangan genap. Bilangan genap. Anything else? Ada lagi yang Bilangan lain? prima.
Bilangan prima. Oke. Ada lagi? Ada yang lupa di sini. Ayo, kelas 4 5 sudah pernah belajar loh. Ya. Ayo, bilangan yuk. Nah, lupa. Oke, saya kasih nih. Ya, kalau Mas Dava kan punya adik tuh. Nah, ibu bawa sebuah donat. Nah, donatnya karena ada dua anak, ada Mas Dava dan adiknya, maka ibu membagi separuhnya untuk Mas Dava dan separuhnya lagi untuk adiknya. Nah, Mas Dava mendapat setengah donat, adiknya setengah donat. Nah, dari cerita ini kalian dapat bilangan apa nih? Oh, yuk. Dapat setengah donat, adiknya dapat setengah donat. Bilangan pecahan. Ah, betul. Bilangan pecahan. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat ya. Nah, bilangan bulat itu terdiri di atas tiga. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Ya, kita usah geser langsung saja di garis bilangan. Sudah pernah belajar garis bilangan ya? Oke, sudah tampak ya di layar kalian. Ini adalah garis bilangan bulat. Ya, garis bilangan garis, kemudian ada skala, ada bilangan-bilangan di sana. Nah, ini bilangan bulat, ada bilangan nol, ya. Di tengah-tengahnya itu adalah bilangan nol sebagai batas. Ya, batasnya ada di bilangan nol. Kalian kemarin sudah ini ya, sudah melihat video ya yang dari punyanya siapa? Rico Series ya. Nah, tentang penemu bilangan nol. Masya Allah. Andaikan tidak ada bilangan nol teman-teman, ya, apa yang terjadi? Mbak Queen misalnya punya satu jeruk. Nah, makan satu. Hasilnya berapa? Kalau nggak ada nol, bingung tuh jawabannya. Habis. Lah habis itu berapa? Ya, ya. Ya, maka bilangan nol ini ya, ini ditemukan oleh para ilmuwan terutama eh, salah satu ilmuwan muslim ya. Siapa yang tahu ilmuwan siapa namanya? Ayo, kemarin ada dulu. Oke, kalau lupa nanti bisa dibuka lagi deh ya. Ya, Oke, kelihatan kita tahu. lanjut dulu. Garis. Oke. Ini ya, bilangan nol. Al-Hawarizmi apa siapa? Yuk, bilangan nol. Nanti coba cek lagi ya. Bilangan nol. Bilangan nol ini kalau yang ke kanan, ya, dari garis bilangan, kalau ke kanannya kalian tuh, itu namanya bilangan bulat positif. Ya, bilangan positif. Tandanya biasanya di depan ada tanda positifnya atau plusnya begini. Ya, tapi bilangan bulat positif yang tanda positifnya itu bisa dituliskan juga tuliskan, tapi artinya sama. Ya, ketika sebuah angka atau bilangan bulat kemudian tidak ada tanda minusnya negatifnya, itu berarti dia bilangan positif. Nah, sedangkan kalau bilangan sebelah kiri bilangan nol, ya, itu namanya bilangan bulat negatif. Negatif satu, negatif dua, negatif tiga, dan seterusnya. Oke, sampai sini sudah jelas? Mm-mm. Kalau belum bisa usah Masih ulangi. bingung. Masih bingung? Oke. eh oh, belum mudeng. Oke, kita selesaikan di sini daripada nanti mubeng nanti ya di materi berikutnya. Oke. Bilangan bulat, kalau bilangan bulat itu terdiri dari bilangan nol, ya, bilangan bulat positif, negatif. Sekarang coba kita bedakan dengan yang di slide sebelumnya.
Nah, kalian pasti masih mengenal bilangan asli gitu ya. Ada bilangan asli, ada bilangan cacah. Di bilangan asli itu mulainya dari angka 1, dari bilangan 1. Bilangan cacah dari 0. Nah, sedangkan kalau bilangan bulat itu ya bukan dari 0, bukan dari 1, tapi nah, tapi lihatlah ada terdiri dari 3 yang batasnya adalah bilangan 0. Kalau ke kanannya kalian ya, ke kanan, tangan kanan kalian mana coba? Tangan kananku di sini. Oke, itu yang Safa. Oke. Itu bilangan bulat positif. Kalau yang sebelah kirinya bilangan 0 itu negatif, tandanya negatif. Ya. Nanti setelah ini kita akan tahu nilainya bagaimana sih. Oke, letaknya sudah paham ya. Positif di kanannya 0, negatif di kirinya 0. Oke. Nah, bilangan bulat. Nah, bilangan bulat. Kita nanti akan belajar. Nah, ini membacanya. Nah, ada membaca. Membaca bilangan bulat. Bilangan bulat. Misalnya di sini katakan negatif 8 derajat Celcius. Nah, itu membacanya. Negatif 8 derajat Celcius. Negatif 8. Ini artinya 8 derajat di bawah 0. Nah, sampai sini mudeng apa enggak? Belum saya akan ulangi. Oke, belum? Oke, kita ulangi lagi. Kalau tadi kita ada, kalian lihat di garis bilangan yang paling pojok kanan ini di bawah, oke, kan ada garis bilangan. Nah, kalau kita bilang suhu, nah, suhu ada dari 0, kalau ada negatif 8 derajat Celcius, berarti dia posisi dari 0 ke kiri. Ya, dari 0 ke kiri. Kalau ke kiri, nah, ke kiri itu berarti negatif, ya. Bisa diartikan pula di bawah 0. Ya, kalau di atas 0 berarti dia positif. Nah, antara kanan kiri, atas bawah dalam bilangan bulat, membaca bilangan bulat itu sama. Kalau bilang ke kanan, kalau di garis bilangan itu bisa diartikan juga kata kuncinya adalah atasnya. Atas. Ya, kanan itu atas. Sama. Kalau kirinya kalau bilangan bulat berarti juga di bawah. Di bawah siapa? 0. Oke? Sampai sini jelas? Sebagai patokannya adalah 0. Aku berubah jadi 0. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Kalau 0 kita bilang atas bawah. Kalau ke atas berarti positif, kalau bawah berarti negatif. Oke, sampai sini jelas? Oke? Sudah jelas belum? Sudah. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah, karena kalau ini belum tuntas akan repot juga nanti. Kita berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini tentang mengurutkan. Apa itu lagi Ustazah? Oke. Coba kita mulai dari sini deh. Ini tulisan semua paham enggak? Kalau belum Ustazah akan jelaskan deh. Ya. Ini konsepnya sama seperti dengan bilangan-bilangan yang sudah kalian ketahui, baik bilangan cacah, bilangan asli, ya, pecahan. Mengurutkan berarti itu bisa dari terkecil ke yang terbesar, bisa dari terbesar ke yang terkecil. Kalau bilang urutan naik, ngomong lagi naik deh. Kalau naik berarti dari nilai yang ke kecil ke besar, naik, munggah. Nah, itu kan seperti kalian kalau kelas 1 naik ke kelas 2 berarti jadi tadinya kecil jadi sudah menjadi lebih besar lagi. Ya. Urutan turun
berarti dari yang gede ke yang kecil. Nah, kalau kemudian pada garis bilangan, nah garis bilangan itu semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Gimana sih maksudnya? Kita coba di garis bilangan bulat nih. Coba perhatikan ya, ada garis bilangan bulat. Patokannya di angka 0. Ya. Semakin ke kanan dari garis bilangan itu nilainya semakin besar. Ya, semakin ke kiri berarti semakin kecil. Artinya apa? Bilangan positif itu ya, bilangan positif. Bilangan positif itu nilainya lebih besar daripada negatif. Positif lebih besar daripada negatif. Contohnya ilustrasinya begini. eh Misalkan kalau hutang nggak asik ya. Misalkan ustadzah punya lima donat ya, 5 donat nih. Sedangkan Mas Hilmi punya 1 donat. Oke, punya 1 donat. Manakah yang lebih besar? Punya yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Apakah punya ustadzah apa punya Hilmi yang lebih banyak donatnya? Hilmi, Hilmi. Hilmi. Oh, Hilmi. Hilmi cuma punya 1. Ustazah cuma Saling punya saya. 2. Nah, oke, banyakan punya ustazah. Oke. Lihat posisi angka 5 ya. Angka 5 di garis bilangan ada di paling kanan. Paling kanan. Sebelah kanannya 1 ya. 1 di kirinya. Berarti semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin banyak. Lalu Ustazah, kalau misalnya negatif itu gimana? Nah, contohlah begini. Tadi Ustazah hari ini punya 5 donat nih. Ya, ternyata eh, besoknya sudah habis dan Ustazah masih pengen lagi. Nah, pengen lagi dan kemudian pinjam. Pinjam. Pinjam sama Ustadz Ibad, aku mau dong, boleh enggak aku pinjam donatmu nanti tak kembalikan gitu kan. Nah, karena pinjam aslinya kan Ustazah nggak punya tuh. Tadinya sudah habis 0 ya kan hasilnya 0. Kemudian pinjam punya Ustadz Ipat pinjam donatnya dong nanti tak kembalikan ya. Ini mau ada tak pakai untuk pembelajaran nanti tak kembalikan. Ya kan. Pinjam 2. Kalau pinjam berarti itu milik Ustazah apa bukan? Bukan. 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 Karena bukan, berarti Ustazah masih punya hutang. Hutang itu kalau boleh diperhatikan di bilangan bulat negatif, yaitu negatif 2. Ya, karena hutang bukan miliknya sendiri. Ya, itu. Atau ilustrasi yang lain. Di kulkas kalian. Ya, kita lihat kulkas deh. Antara di luar kulkas sama di dalam kulkas, lebih dingin mana? Dalam kulkas. Dalam kulkas. Oke, karena di saat ini di Gunung Pati ya, jadi yang lebih dingin kulkasnya. Kecuali kalau kulkasnya dimatikan, itu beda lagi cerita. Nah, kalau di kulkas kalian itu kan dingin, kemungkinannya, atau misal kalian ketika di swalayan atau supermarket, ada yang buat mendinginkan nugget dan kawan-kawan, itu suhunya sampai dengan di bawah 0 derajat itu. Wow. Wow, iya, saking dinginnya pasti ada bunga-bunga esnya di sebelahnya. Ya enggak? Ya. Nah, itu saking dinginnya, itu kalau kita ukur di termometer, suhunya itu bisa mungkin negatif 2 atau 5 atau bahkan lebih daripada itu. Ya. Sedangkan kalau misalnya kita sedang minum teh anget,
Nah, teh hangat itu suhunya mungkin 20 derajat Celcius. Kita bisa bandingkan tuh. 20 derajat Celcius, 20-nya teh hangat kita dengan yang di dalam freezer, ya, yang tadi buat nugget, ya, itu nilainya lebih besar suhunya yang di teh hangat 20. Nah, kalau kemudian yang nuggetnya itu negatif, dia lebih kecil. Ya, kita bisa lihat di bilangan. Ya, antara 1 dan negatif 1 itu lebih besar 1 nilainya. Oke, sekarang saya mau tanya. Kalau, bukan tanya, kita sampaikan dulu. Bilangan bulat positif itu lawannya bilangan bulat negatif. Begitu pula sebaliknya. Ya, lawannya. Kalau negatif, putus-putus. Iya, selalu sadar putus-putus ya. Ya, ya. Iya. Oh, Masya. Oke, Iya, sinyalnya rusak. Ya, Oke. Oke. Bilangan bulat, kalau kita bilang lawan, ya, bilangan bulat positif itu lawannya negatifnya. Contoh, 1, lawannya apa? 2. Dari 1. Negatif 1. Betul. 1, lawannya negatif 1. betul. Kalau 2, lawannya Negatif apa? 2. Negatif 2. Kalau 5, lawannya berapa? Negatif 5. Negatif 5. 5. Sekarang kalau Ustazah tanya, negatif 2, lawannya berapa? 2. Negatif 3, lawannya berapa? 3. Oke. Jika 1 itu besar, nah, maka negatif 1 itu besar apa kecil? Kecil. Karena lawannya ya. Oke. Jika 3 itu atas, ya, 3 itu atas, negatif 3 itu apa? Bawah. Bawah. Oke. Jadi saling berlawanan positif dan negatifnya. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Oke. Sekarang jika Ustazah tak tulis dulu, aduh nggak bisa ngeklik ya dari sini tuh. Ini tadi membandingkan. Kita coba dengan membandingkan deh. Nah, saya akan tuliskan dulu insert dulu. Blank aja deh. Bentar ya. Kita tangkap dulu. 80. Si Ustazah punya negatif 2 dan 1 deh. Nah, negatif 2 dan 1. Mana yang lebih besar? Negatif 2 atau 1? 1. Kalau boleh dibuat tanda, berarti kita akan seperti ini ya. Negatif 2 lebih besar dari 1. Nah, kita lihat di sini di bilangannya, negatif 2 letaknya di sebelah kiri, 0. Yang 1 di sebelah kanan. Kita coba lagi. Jika 5 dan negatif 10. Mana yang lebih kecil? Lebih kecil 10. Negatif 10. 10. Oke. Negatif 10. Jangan lupa ya, jangan ketinggalan negatifnya ya. Oke, negatif 10. Kita coba lagi. Kalau ada 9 dan 15, mana yang lebih besar? 15. Kalau 9 dan negatif 15, 9. besar 9. Oke, sih. Berarti sampai sini ketika membandingkan sudah paham. Ya. Oke,
Jika sama-sama negatif. Nah, tak kurangi nilainya aja. Negatif 1 dan negatif 3. Yang lebih kecil. Negatif Kecil. Negatif 3. Negatif 3. Oke, coba usah tunjuk ya. Aileen. Oh, Negatif 1 dan negatif 3. Lebih kecil mana, Aileen? negatif 3. Oke, negatif 3. Bagus. Kita coba ganti lagi. Ya. Kalau negatif 10 dengan negatif 9, Mas Jafar. Mana yang lebih besar, Mas Jafar? Adakah Mas Jafar? Adalah, oke. Ayo, negatif 10 dan negatif 9. Oke. Lu, Mas Dafa, mau coba? Ya, Mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar yang mana? Negatif 9. Negatif. Oke, betul. Oke, sampai sini sudah jelas? Sudah. Sudah. Oke. Oke, teman-teman, nanti kalau yang hari ini suaranya kok putus-putus bisa diulang lagi di rekaman ini ya. Rekaman kita belajar hari ini. Kita lanjutin ya. Oke. Ini contohnya. Ya, wah, tambah pusing dah nih. Siapa yang pusing? Nani. Enggak. Enggak. Dari pagi Oh, ya. pusing. Yes. 100% pusing. Yes. Dari pagi Zoom. Oke. Di Zoom. Oke. Ngapain? Selesai insya Allah. Bentar. Nata tak geser dulu. Mau ambil geser dulu ya. Mau Nata. Oke. Bentar. Tak geser dulu sebentar. Daripada kita putus di tengah jalan. Dari mangin apa Aus kok putus? Lah kalau laptop Ustazah mati kan ya putus toh. Oh. Oke. Ini bisa kalian simak nanti di itu ya, di video yang pernah Ustazah share itu ya. Dan semakin ke kanan, semakin besar nilainya, semakin ke kiri, semakin kecil. Jika sama-sama negatif, oke, sama-sama bilangannya negatif, ini tipsnya. Sama-sama bilangannya negatif, ketika membandingkan, kalian, kalau misal garis bilangan aku kok lupa ya, nah, boleh menghilangkan sementara tanda negatifnya. Ya. Tapi kemudian kalau yang ditanya lebih besar yang tadi dan negatif 5. Ya, ini sama-sama negatif ya. Terus? Ya, oh. Jika diminta membandingkan, nah, jika diminta membandingkan negatif 2 sama negatif 5. Dengar. Dengar suaranya? Oke. Ketika membandingkan negatif 2 dengan negatif 5, sama-sama negatif. Boleh sementara kalian tutup tuh yang negatifnya. Sebentar. Nah, ini ada negatifnya ya. Nah, kalian coba lihat ada angka 2 dan angka 5. Angka 2 dan angka 5. Ya. Kalau ditanya lebih besar, bukan dipilih yang angkanya besar, tapi justru pilih yang angkanya kecil, yaitu 2. Kecil gara-gara mendekati Kenapa angka 2? 1. Kalau kita lihat, karena angka 2 itu lebih dekat dengan angka 0. Dengan angka 1. Negatif.
Ah, negatif 2 dengan negatif 5. Lebih dekatan siapa dengan 0? Yaitu negatif 2. Maka nilainya lebih besar negatif 2. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Kapan tatap Ya, muka? sudah cukup jelas? Tolong selesai, please. Oh, selesai, please. Oke. Untuk ini soal-soalnya, latihan soalnya ya. Kalau bentuknya pertanyaan, teman-teman, ya, pertanyaan, bentuknya cerita. Kalau kemudian masalah tinggi rendah, kata kuncinya ada di kedalaman. Nah, atau di bawah. Nah, ini jadi kata kunci. Ya. Kalau bentuknya cerita. Kalau di bawah artinya negatif. Ya. Negatif. Kalau di bawah, betul. Misalnya ini ketinggian dari permukaan laut di atas permukaan laut, berarti dia positif. Itu. Nah, ini tentang kalau pertanyaan ini ya, pertanyaan cerita tentang berkaitan tentang cerita. Oke, insya Allah sampai sini sudah jelas ya. Jelas. Sudah, insya Oke. Allah. Alhamdulillah kalau sudah. Belum Allah sudah. Oke. Nanti kalau ketemu soal cerita enggak bingung ya. Nah, kalau misalnya aku masih bingung, buat garis bilangan dulu aja enggak apa-apa. Garis bilangan diurutkan. 0, tulisnya dari 0 dulu. Nah, 0 nanti ke kanan positif, ke kiri negatif. Oke. Barangkali untuk yang berikutnya, siapa yang mau memberikan pertanyaan untuk teman-teman yang lain? Boleh ngajukan pertanyaan. Boleh mengajukan pertanyaan tentang bilangan bulat. Jangan Ustazah doang yang ngasih soal. Mengapa disebut bilangan bulat? Ayo, ada bisa jawab enggak? Kenapa bulat? Ayo, ada yang bisa jawab enggak? Atau ada pertanyaan? Mengapa disebut bilangan bulat? Karena yang menciptakan bilangannya adalah orang yang bulat. Apa ya? Karena angkanya bulat-bulat. Karena semua angka dimulai dari angka 0, Us. Oke, angkanya bulat-bulat. Oke, ya. Kalau ayam gimana, Len? Oke, karena bukan bilangan pecahan. Oke, kita lihat ya, tadi ada angka 1, 2, gitu kan. Itu menandakan tidak ada, tadi bilang nggak ada pecahannya. Kalau ada pecahannya nanti beda lagi ceritanya. Nah, itu ini suaranya siapa? Sebentar. Saya bantu mute dulu. Nah. Oke, saya bantu mute dulu yang kalau ada kendala dengan suara ya. Jadi ada untuk membedakan jenis-jenis bilangan dengan bilangan yang lain ya. Disebut bilangan bulat. Nah, kalau mau cari tahu lagi bilangan bulat itu apa? Yang tadi terdiri dari 3 bilangan. Ya. Kalau ada pecahannya, sudah beda lagi, itu namanya bilangan pecahan, baik pecahan campuran, biasa dan kawan-kawannya. Oke. Ada lagi yang mau ngasih pertanyaan? Ada twing. Pencipta bilangan 0. Enggak ada? Terus kok ada suara kereta tuh? Oh. Siapa pencipta bilangan 0?
Siapa pencipta? Mungkin bukan pencipta ya, penemu. Penemu. Ya, penemu bilangan 0. Ayo, penemu bilangan 0. Kita coba cari. Penemu bilangan 0. Muhammad Ada bin sejak Musa Al-Harismi. Al-Khwarizmi. ada penemuannya. Mudahnya Al-Hawarizmi. Tapi itu bagus tadi. Namanya lengkap insya Allah. Oke. Kalau nggak ada, nanti persiapan di hari Kamis tuh Ustazah kok lupa ya. Apakah matematika atau enggak ya tatap mayanya? Untuk pertemuan berikutnya, ya. Ada suara kereta yang nggak apa-apa. Alhamdulillah masih bisa mendengar suara kereta tuh. Oke. Ya, untuk yang pertemuan berikutnya matematika. Apa itu? Ya, penjumlahan bilangan bulat. Siapa yang belum bisa penjumlahan? Udah bisa semua ya, insya Allah ya. Oke, kalau nanti biar yang pertemuan berikutnya kita bisa langsung ke bilangan bulat. Oke, Ustazah akan dua anak ya, siap-siap ya. Nanti masing-masing anak menyebutkan satu bilangan. Ustazah akan menyebutkan hasilnya. Permainannya adalah tadi saya sebutkan satu anak menyebutkan satu bilangan ya, masing-masing satu bilangan. Ustazah menyebutkan hasilnya. Yang tadi menyebutkan bilangan, dua anak tadi menyebutkan bilangan yang nanti jumlahnya sesuai dengan yang hasil yang Ustazah sebutkan. Bilangan Ustazah sebutkan. Misalnya Ustazah menyebutkan 2. 2 itu bilangan berapa ditambah berapa? 1 tambah 1. 1 tambah 1. Berarti anak yang pertama 1 bilang tambah 1 1. ya. 1 tambah 1. Yang satunya bilang 1. Adakah yang lain selain 1 tambah 1? Kalau hasilnya 2? 0 tambah 2. Betul, 0 tambah 2. Bisakah dengan yang lain, bilangan yang lain? 2 tambah 0. 2 tambah 0, boleh? Adakah yang lain? 1 tambah 0. 1 tambah 0. 2 tambah. Hasilnya 2 loh. Hasilnya 2 loh. Ayo. Siapa yang bisa? 4 kurangi 2. 4 kurangi 2, betul. Gitu ya. Tapi nanti 6 kita kurangi kalau 4 4. kurangi 2 kan pengurangan. Oke, kalau 4 kurangi 2 itu kan pengurangan. Kita fokus di penjumlahan dulu, oke? Ustazah akan panggilkan siapa yang mau dulu deh, satu anak. Nanti tak katuk, oke. Oke, Siapa? Faras. Faras dengan tadi Ailan, suaranya Ailan ya. Ya. Apa nih? Fahri. Ailan. Oke. Faras. Oh, belum. Faras dan Fahri. Faras dan Fahri, Ustazah punya bilangan. Kalian sebutkan 2 bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan bilangan yang Ustazah sebutkan. Oke, siap? 5. 3 tambah 2. Oke. Faras berapa? 3 tambah 2. Faras? 3 tambah 2. Fahri? 4 tambah 1. 4 tambah 1. Oke, bagus. Yang lainnya sekarang gantian. Siapa yang mau? Oke, Noval dengan Ailen atau Dava? Oke, Dava. Dava dulu ya. Noval dengan Dava. Oke, Noval dengan Dava. Sebutkan
dua bilangan yang jika dijumlahkan sama dengan 8. 4 tambah 4. 4 tambah 4. Oke, Nova. 5 ada tambah tambah? 5 tambah 3. 5 tambah 3. Oke, bagus. Oke, sekarang yang jadi Aileen. Oke, Aileen dengan siapa? Ini Yasmin, siapa nih Yasmin? Hisham tadi raise Yang hand. namanya Yasmin siapa tadi? Hisham. Yasmin itu Oke, Hisham. Hisham. Iya. Oke, Aileen dan Hisham ya. Oke. Oke, Aileen dan Hisham. Sebutkan dua bilangan jika dijumlahkan sama dengan 1. 0 tambah 1. 0 tambah Oh, 1. ini. Oke, Aileen. Cari yang lain, Aileen. Bingung. Ayo, 2 kurangi 1. Oh iya. Aduh, kabut. 1 tambah 0. Ini dia. Ayo. Nggak boleh, harus penjumlahan. Dua bilangan yang dijumlahkan. Tadi sudah mirip, 1 tambah 0 tambah 1 atau sama. Giliran aku wong Boleh ngomong lho. manfaatkan bilangan bulat negatif kalau bisa. 2 kurang 1. Oh ya. Oke. 0 tambah 1. Dah. 0,51. 0,51. Ayo. 0,5. Dua bilangan yang hasilnya 1. Bilangan bulat. Oke. Berapa tadi? Oke, itu dibantu sama angka 5 tambah negatif 6. 5 tambah negatif 6. Enggak. Kalau misalnya Aska punya 5 cilok, ya, terus dimakan 6, masih ada nggak hasilnya? -1 lah. Oh ya, -1. Oke, salah tulis. Oke. Tadi ada nyebutkan siapa ini? Ya, Nova, negatif 2 tambah 4. 3. Boleh. Atau boleh berapa? Aileen. Itu Dava sudah benar. Negatif 2 tambah 3. Negatif 5 tambah 6. Oke, negatif 5 tambah 6. Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Untuk awalan penjumlahan bilangan bulat, teman-teman sudah cukup bagus ya. Nah, kita besok pertemuan berikutnya akan lebih berlatih lagi tentang penjumlahan bilangan bulat. Yang masih belum paham, adakah? Boleh tanya? Ini tadi yang Anissa belum usah ada panggil ya? Ini kok sinyalnya. Oke, kalau tidak ada seperti di itu ya, sedang di stasiun kereta api. Kok sekarang Siapa tahu itu suara Kocok. itu suaranya siapa tuh, Us? Nggak apa-apa. Suara. Ini mungkin karena ini aja, karena apa namanya? Mungkin ada yang share voice. Mikrofonnya aja yang. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum kita akhiri. Ya. Ada Us. Betul? Tidak. Oke, alhamdulillah. Pertanyaan lagi, Us. Sebelum kita akhiri ada. Hah? Mau pertanyaan lagi? Ya besok lagi ya. Sudah mau jam 11. Untuk yang hari ini, yang tematiknya teman-teman cukup ini saja ya, menuntaskan kegiatan belajar yang di hari-hari sebelumnya. Bagi yang belum, bagi yang belum mengisi, silakan bisa mengisi daftar hadirnya ya. Oke, alhamdulillah ini sudah sambil nyari sinyal juga. Ya. Oke, teman-teman, kita cukupkan dulu ya pertemuan yang hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya harapkan tadi konsep-konsep bilangan bulat jangan sampai dilupakan ya. Nanti akan digunakan untuk ketika kita melakukan operasi perhitungan. Ya, penjumlahan, pengurangan, dan teman-temannya.
Oke, jangan dibuat panang, dibuat santai dan enjoy saja. Oke. Oke. Insya Allah kita cukupkan ini. Ya, sama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu Asyhadu an la la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus pada akhir dulu pertemuan kita kali ini ya. Mohon maaf atas kesalahan dan kurangnya. Semoga tidak mengurangi kesemangat untuk belajar. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out.